Ya itu soalnya udah lewat. Terus namanya apa aja nama? Awal-awal kita buat tuh. Kemarin itu kan sebenarnya tugas satu itu cuman idenya aja tuh. Mau ide apa, mau pakai metode apa, sudah sampai situ. Cuman ada memang beberapa yang ngerjain sampai habis sudah. Kita nyantanya pemahamannya gitu soalnya pun ngomongnya. Pertanyaan saya bukannya cuma bikin ide, bikin anu kok ya. Yang simple banget. Kita punya nilai kurang pun. Ya udah nggak apa-apa. Berarti nilainya udah lebih. Aku yang pertama kan malah cuma copy paste buat yang pertama. Soal itu ayo. Soal. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada siang hari ini saya akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan online produk Microsoft. Di sini produk saya sendiri dan kebetulan nanti di sini ada modelnya Mbak Sabi juga di sini. Ini sebagai model dari produk Humaira. Humaira ini adalah kerudung syar'i terus gamis, tapi sebelumnya hanya saya paparkan tentang kerudung syar'i. Ya, anu sendiri ya Mbak ya. Yang ini Mbak ya. Ganti ya yang Udah ganti Bu. Ya poin bikin seharusnya. nomor Ini kan dua nomor 2 udah di situ. nomor 2 di situ dan nomor 2 di situ. Nomor 3 di situ. Karena yang produksi yang pertama kemarin pas TTM pertama sudah dijelaskan secara rinci tentang ini, jadi ini hanya rumusan masalah ya. Nah, diam-diam. Saya wawancara 3 customer yang pernah membeli produk Humaira di tempat saya. Pertanyaan pertama adalah apakah faktor harga mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi untuk kerudung yang model ini di Humaira saya jual sekitar 450. Tapi untuk model sejenis di sini bisa sampai 600 sampai 700. Jadi emang lebih murah. Konsumen pertama menjawab, ya faktor harga sangat mempengaruhi. Konsumen 2, 3 juga sama. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah harga produk Humaira terlalu mahal? Ada yang menjawab tidak, yang konsumen kedua lumayan, yang konsumen ketiga murah. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk produk OSD ini adalah produk dari official, dari artis yang terkenal itu. Dia satu set kerudung seperti ini di sini sekitar 700 NT. Itu belum ongkos kirim. Kalau misalnya 450 sudah termasuk ongkos kirim. Ongkos kirim di sini 100, jadi 350. Next Mas. Model. Untuk pertanyaan ketiga, apakah faktor kualitas mempengaruhi keputusan pembelian produk Humaira? Karena ada beberapa orang yang dia tidak sembarangan mau memakai kerudung. Ketebalannya, terus ukurannya juga, itu ada beberapa yang konsumen pertama menjawab, iya, kualitas itu penting. 2, 3 juga sama, iya. Dan di sini saya emang sengaja memposisikan produk saya ini sebagai untuk pelanggan yang dia memperhatikan masalah kerudungnya, ukurannya juga. Untuk yang benar-benar syar'i, bukan ada kan yang pakai kerudung cuma bagus itu cuma dan cantik model-model. Tapi saya di sini memilih untuk yang lebih syar'inya. Karena apa alasannya? Ketika seorang wanita memutuskan untuk berkerudung, maksudnya dia pasti tahu kenapa berkerudung syar'i gini-gini. Dia pasti loyal. Di sini poin yang saya ambil. Tapi kalau yang sembarangan pakai kerudung, dia nggak akan, dia pasti sering gonta-ganti merek. Dan ini menjadi satu masalah buat produk saya untuk kedepannya. Makanya saya sengaja untuk mengambil yang produk saya ini. Yang keempat, apakah kualitas produk Humaira ini sudah bagus? Konsumen pertama dia lumayan, kedua bagus, yang ketiga bagus, lebih ditingkatkan. Jadi untuk kedepannya konsumen ketiga ini mengatakan mungkin dari segi kain lebih agak tebal dikit dan jahitan juga lebih rapi. Next. Pertanyaan kelima, apakah sistem merek mempengaruhi keputusan membeli produk Humaira? Konsumen 1, 2 tidak, konsumen ketiga iya. Jadi mereka tidak mempermasalahkan bahwa dalam Humaira ini kalau ibarat daur hidup produk dia masih dalam proses pertumbuhan karena belum ada 1 tahun. Jadi dia masih benar-benar. Kalau yang ketiga iya, biasanya yang ya ini dia
sangat memperhatikan merek. Jadi masalah harga, masalah bentuk itu nomor belakang. Tapi merek ini harus pakai merek loh. Gitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Anda citra produk Humaira ini? Jadi menurut konsumen saya yang pertama bagus syar'i. Syar'i itu maksudnya menutupi dada dan agak lebaran gitu ya. Yang konsumen kedua murah, nyaman, simple. Karena untuk produk yang ini namanya pasmina. Kalau pasmina biasa itu selendang panjang, tapi di sini saya agak ini, jadi nggak langsung pakai aja, pakai tarik ke belakang seperti yang dipakai Mbak Selfie pada hari ini, simple. Nggak kelihatan loh Mbak Selfie, itu masih begini. Yang konsumen kedua murah, nyaman, simple. Tadi yang ketiga bagus, unik. Karena emang produk saya ini di Taiwan masih jarang, jadi mereka unik, modelnya unik. Kebanyakan itu yang segi 4, kalau nggak itu yang model kayak gini, tapi yang model seperti ini emang masih jarang. Mungkin udah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Ada kurangnya minta maaf. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kan udah ditanya. Bang, maju Aku harus duduk. Belum bikin, Bu. Nyusul, Bu. Bu, seperti kalau benar ya. Sebentar, saya mau tanya Mbak Selfie. Kalau pertanyaan interview itu namanya bukan rumusan masalah. Metode. Bukan ya interview question aja. Ya apa kait buat interview. Nah, rumusan masalah itu kalau di artikel ilmiah dia masuknya di awal. Dia di introduction, research background, kenapa kok milih penelitian ini misalnya. Terus baru ada rumusan masalahnya. Jadi main idea secara keseluruhan untuk paper. Apa yang mau dibahas itu? Iya, itu rumusan masalah. Jadi pertanyaan kayak gini itu bukan rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah itu masuk di atas. Biasanya di awal biasanya introduction. Yang kemarin juga di awal cuma 3 pertanyaan. Iya, itu jadi main idea buat satu penelitian. Itu rumusan masalah. Ya, itu masuknya ke sana. Biasanya kadang-kadang satu artikel itu dia bisa pakai rumusan masalah atau bisa pakai research objektif. Jadi tujuan penelitian apa? Biasanya pilih salah satu aja. Cuman kadang-kadang ya ada orang yang dua-duanya dicantumkan. Kan soalnya kalau rumusan masalah itu biasanya nulisnya dalam bentuk pertanyaan, tapi kalau research objektif atau tujuan penelitian dalam bentuk pernyataan. Itu aja bedanya biasanya. Cuman idenya sama. Jadi bisa pilih salah satu. Dan terus Mbak Santi tadi jelaskan itu berdasarkan jawabannya konsumen atau berdasarkan konsumen. Jadi kan udah banyak yang beli, jadi saya wawancara langsung. enggak, maksud saya kan ini kan jawabannya iya gini. Mereka menjabarkan lagi atau cuman kayak gini? alasannya. Enggak, nah berarti itu kan dari simpulannya Mbak Santi sendiri, Mbak. Ini gini, soalnya gini, karena beli ini apakah karena murah, apa karena apa? Iya, murah. Udah gitu aja, udah ada lanjutannya. Ya, Nah, kalau wawancara, apalagi penelitian kualitatif, nggak boleh kayak gitu. Karena apa? Karena kita nggak jelas. Dia bilang iya, tapi iya kenapa? Iya itu kan macam-macam. Nah, harus digali lebih dalam. Itu kalau penelitian kualitatif, apalagi interview. Nggak boleh cuman responden jawab iya, enggak. Nah, terus kalau misalnya responden jawab iya, enggak. Terus nanti misalnya Mbak di simpulan, jabarkan kayak yang Mbak Santi jelaskan, itu namanya pendapat Mbak Santi, bukan pendapat responden. Nggak boleh. Itu beda. Makanya saya bilang jangan interview jawaban iya, tidak. Jadi apa yang kita dapat dari interview, kenapa kok harus menggali lebih dalam, itu supaya penelitian kita ini benar-benar apa yang responden rasakan, bukan judgement kita. Tapi kan kita ngambilnya kan dari hasil respon. Tapi kan cuma iya tidak, nggak ada penjelasan lebih lanjut. Ada Nggak bisa kayak gitu. alasannya kenapa? Ada Iya. beberapa yang ada alasannya, cuma pas poin 3 ini memang nggak ada, tapi ada tadi. Iya memang ada. Nah, kalau bisa semua pertanyaan mendetail kayak gitu. Jadi ditulis lengkap gitu. iya lengkap di sini. Ya udah bisa dijelasin. Makanya saya tadi tanya, itu penjelasan yang Mbak Santi jelaskan itu jawaban dari responden atau kesimpulannya Mbak Santi. Karena kalau penelitian nggak boleh seperti itu nanti jadinya nggak reliable. Itu berdasarkan pendapat peneliti, bukan berdasarkan apa yang memang benar-benar responden pikirkan. Dia harus detail, kayak
paling nggak ada ya, walaupun penjelasannya nggak terlalu banyak tapi ada alasannya kenapa. Jadi kalau nanti bikin developer harus ditulis ya. Dia